Selamat sore pemirsa Ocean TV, ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Kemaritiman Indonesia. Untuk kali ini saya akan membahas persoalan importasi, juga masalah layanan di kepelabuhanan. Jadi yang saya dengar katanya sekarang importasi itu sudah mulai membaik. Bagaimana layanan di kepelabuhanan? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para importir? Untuk itu saya sudah ketemuan Ketua Umum Ginsi, Kapten Subandi. Selamat sore, Cap. Selamat sore. Saya buka dulu ya maskernya, biar clear suaranya. Jadi sehat-sehat aja kan, Cap? Alhamdulillah sehat walafiat. Makin sibuk aja ini ya. Jadi kalau impor itu sudah mulai membaik, jadi Kapten waktunya sudah cukup tersita untuk situ ya. Ya, sebetulnya sih kalau membaik 100% belum. Tetapi sudah lebih baik dibandingkan 2019 akhir dan 2020. Kita sudah mulai merangkak ke posisi yang mendekati normal. Walaupun ada beberapa komoditas yang masih agak terganggu sedikit gitu. Kenapa kok ada kecenderungan naik, padahal kemarin itu sangat drop pada masa pandemi. Sementara sekarang ini kan juga masih dalam kondisi pandemi, dunia pun termasuk Indonesia ini. Kenapa ada tren mulai membaik? Ya, sebetulnya ada dua hal. Pertama persoalan di luar negeri, yang kedua juga persoalan di dalam negeri. Di waktu yang lalu ada persoalan di luar negeri, di negara di mana barang itu diekspor dari negaranya ke Indonesia. Ada beberapa negara seperti China terutama ya, China karena hampir 70-80% bahan baku kita itu dari Cina ya. Nah, itu sudah bahkan sudah baik dan lebih baik dibandingkan 2019-2020. Kemudian beberapa negara, Korea, Jepang, India, Pakistan juga sudah mulai membaik. Karenanya dulu ada hambatan yang pertama kita untuk mendatangkan barang tuh dari luar negeri. Masalahnya di negara asalnya gitu. Di negara asalnya sedang mengalami pandemi, sehingga apa yang dibutuhkan atau komoditas yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha importasi yang ada di Indonesia itu tidak bisa dilayani secepat dalam situasi normal, baik dari komoditasnya itu sendiri maupun dari dokumennya. Support dokumennya juga sempat mengalami permasalahan. Ketika di negara asalnya sudah mulai membaik, maka kebutuhan akan komoditas yang kita impor dari negara-negara yang ada di luar negeri itu, mereka sudah bisa secepat itu merespon kebutuhan. Persoalannya kembali yang kedua itu ada di dalam negeri kita. Di dalam negeri kita mengalami juga pandemik yang luar biasa yang hingga hari ini belum juga diatasi 100%, masih berupaya pemerintah untuk bisa menormalkan situasi kesehatan masyarakat. Nah, beberapa regulasi pemerintah itu juga sempat menghambat kegiatan usaha yang ada di dalam negeri. Dan dampaknya adalah sempat terjadinya penurunan daya beli, baik daya beli masyarakat maupun daya beli dari dunia usaha. Dan ketika kita sudah di luar negerinya lancar dan bisa mengimpor, kemudian diserap di dalam negerinya juga sangat rendah. Demikian juga yang kita impor bahan baku yang dari luar negeri kemudian diproduksi di dalam negeri, dipasarkan di pasar itu juga mengalami serapan yang sangat rendah. Akibatnya industri kita juga sempat menurunkan produksinya karena tidak terserap. Kalau kita sudah produksi, resikonya itu kan akan mengalami kerusakan kalau kemudian tidak terserap di masyarakat. Nah, sekarang ini secara perlahan tapi pasti masyarakat juga sudah mulai bisa bekerja lagi secara baik, kemudian dia mempunyai penghasilan dan punya daya beli. Kalau yang lalu kan ada yang di WFA, ada yang diatur sehari kerja sehari tidak, sehingga penghasilannya itu tidak seperti biasanya. Kalau sekarang ini kan mereka sudah mulai normal kerja, kemudian mereka mendapatkan gaji juga sudah mulai full, dan
akibatnya atau akhirnya mereka sudah punya daya beli terutama masyarakat. Untuk komoditi apa yang sekarang banyak masuk? Oh iya, jujur saja lah ya, jujur saja, memang komoditas barang jadi atau konsumsi itu tetap masih mendominasi. Tetapi ingat, itu hanya sekitar 10% dari total importasi Indonesia. 70% itu adalah bahan baku. Yang bahan baku itu kemudian diproduksi di industri kita, baik nanti itu dipergunakan untuk dipasarkan di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Nah, itu sudah mulai beberapa industri itu sudah mulai normal. Tentu saya garis bawahi masih ada industri yang mengalami masa-masa yang belum begitu membaik ya, masa-masa sulit, tetapi ya relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan 2020. Cap, ini kan kalau importasi nanti juga cukup membludak, bagaimana dengan pelabuhan? Layanan di pelabuhan, apakah mereka sudah siap atau bagaimana kalau menurut Kapten? Ya, dari beberapa komunikasi saya dengan pihak pelabuhanan, saya memberikan catatan bahwa ingat, pelabuhan itu bisa eksis, bisa melakukan investasi itu karena ada kegiatan arus barang, baik barang ekspor, impor maupun barang domestik. Karenanya mereka harus menyiapkan diri, mempersiapkan diri untuk bisa melayani semaksimal mungkin para pelaku usaha sehingga mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa dari layanan pelabuhan. Nah, kemudian pelabuhan itu juga beberapa hal saya koreksi juga tentang, misalkan kalau saya karena dari Ginsi yang mewadahi usaha importasi, saya bilang ketika proses pengeluaran barang di pelabuhan itu harus dilayani dengan menggunakan teknologi yang canggih lah, sehingga tidak perlu lagi kami misalkan atau yang dikuasakan oleh Ginsi atau oleh importir ketika mengurus barangnya ke dalam pelabuhan itu tidak perlu harus datang di pelabuhan. Selain juga menimbulkan potensi terjadinya pungli lah, walaupun mungkin itu juga perlu dibuktikan, tetapi itu bisa saja menjadi alasan untuk urusan ini, urusan itu segala macam. Saya katakan bukan di pelabuhannya, tapi di oknum-oknumnya itu bisa terjadi. Tetapi kalau dilayani dengan menggunakan teknologi, nggak perlu kita datang ke pelabuhan, kita mengurus pembayaran cukup bisa transfer dari kantor melalui transfer bank to bank bisa kan, atau juga ketika kita mengurus izin keluarnya atau yang seringkali disebut orang bilang TILA itu atau SP2 itu kita nggak perlu juga datang sana, kita bisa proses dari kantor. Ketika kita ajukan komoditas yang mau kita ambil dengan menyerahkan beberapa dokumen, responnya itu harus menggunakan teknologi. Kita bayar transfer, kemudian bukti transfernya kita kirim ke mereka, dan mereka langsung bisa mengirimkan tilaknya ke kita, dan kita bisa cetak di kantor. Itu salah satu tuntutan dari Ginsi kepada operator di pelabuhan, khususnya terminal-terminal yang melayani kegiatan ekspor dan impor. Kemudian hal-hal yang lain saya minta 24/7 itu bukan jadi retorika, itu harus beneran dan diawasi benar. Jangan kemudian ketika kita mendapatkan layanan yang tidak 24/7, kemudian mereka bertahan dengan dengan alasan berbagai macam. Itu harus bisa diterima karena kamilah para pelaku usaha lah yang menggunakan jasa kepelabuhanan yang merasakan itu. Dan jadi Pelindo itu harus responsif. Jangan jadi bos. Jangan merasa mereka itu justru lebih hebat dari kita para pelaku usaha importasi, karena justru uangnya mereka itu dari kita, gitu, dari para pelaku usaha yang menggunakan jasa kepelabuhanan, termasuk juga Ginsi. Bukannya mereka sekarang ini sudah sistemnya IT semua, jadi nggak ada ketemu orang-orang ini, sebenarnya bener apa enggak? Di waktu yang lalu, jujur saja, beberapa bulan yang lalu itu masih terjadi. Walaupun ada beberapa terminal itu yang sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik. Jujur, ada beberapa terminal yang belum. Ada yang semi, ada yang sudah full, ada juga yang masih
ya manualnya lebih besar dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang modernnya. Dan inilah yang terus saya dorong, dan beberapa terminal itu sudah menyurati ke kami Ginsi, dan saya sudah sosialisasikan ke para pelaku usaha importasi. Beberapa terminal sudah bisa melayani secara full elektronik yang dituntut atau diminta oleh Ginsi gitu. Bukannya pemerintah juga sudah menyiapkan satu sistem Indonesia National Single Window. Nah, ini kan semua sistem untuk pelayanan itu kan masuk ke sana. Ini sebenarnya kalau menurut Kapten Pandi itu efektivitasnya sebenarnya sejauh mana? Saya bukan tipe orang yang pesimistis, tetapi bukan berarti kemudian itu hal yang tidak bisa dikoreksi. Ini soal keseriusan saja, karena masih banyak menurut saya yang harus diperbaiki. Jangan sampai nafsunya itu lebih gede dari kemampuannya. Harus kemampuannya lebih besar daripada nafsunya. Contoh yang sederhana, misalkan nih, yang DO online misalkan, ya kan? Bagaimana mungkin DO online itu bisa dijalankan secara maksimal dan secara penuh ketika DO aslinya itu oleh pemilik barang harus tetap diserahkan ke agent shipping line. Kan berarti tetap saja importir atau kuasa importir itu datang ke agent. Itu untuk menyerahkan BL asli, karena untuk mengambil DO itu kan kita harus menyerahkan BL asli. Selain juga kemudian kita harus bayar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertera di dalam billing-billingnya perusahaan agent shipping yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu kan menurut saya malah menjadi 2 kali kerja. Kita juga harus ke sana, kita juga nunggu kiriman DO-nya melalui online. Harusnya pemerintah berupaya sekuat tenaga bagaimana ada perjanjian antar negara lah gitu, yang kemudian bisa diratifikasi segala macam, yang yang BL itu bisa secara elektronik gitu. Toh dokumen lain bisa gitu kan, BL juga mestinya bisa, sehingga pada saat kita menyerahkan BL itu cukup melalui sistem layanan elektronik, tidak perlu lagi kita harus datang ke sana. Karena antara kita menyerahkan BL asli dan bayar kewajiban dengan DO dikeluarkan itu ada jeda waktu. Kalau kita dulu zaman manual, kita datang ke agent, bawa BL asli, kemudian kita bayar, hari itu juga kita terima DO. Mereka pulang bawa DO. Ini mereka datang tidak bawa BL asli, bawa uang atau bawa ATM untuk transfer, tapi DO pulangnya nggak bawa DO. DO-nya nanti melalui online, kan 2 kali kerja. Jadi itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh importir. Betul. Selain itu apa lagi? Oh ya, tentu masih berkaitan dengan itu ya. Tentu ada yang kemudian shipping line itu sistemnya itu responnya tidak 24/7 gitu loh. Harusnya agent-agent juga ini harusnya menurut saya ini sistemnya itu harus disamakan. Sehingga pelaku usaha, saya misalkan impor nih, kan belum tentu hanya di satu shipping line. Kita bisa di beberapa shipping line, bisa di atas 5 shipping line, gitu. Di agent-agent yang berbeda. Kalau sistemnya setiap agent atau shipping line itu beda-beda, kan kita juga, orang kita harus mempelajari lagi sistem-sistemnya mereka. Belum lagi ada agent-agent shipping line yang kemudian tidak 24/7. Dan saya melihat 24/7 belum dijalankan di agent shipping line. Bahkan mereka bisa tutup hari Sabtu, Minggu tutup gitu loh. Pembayaran pun bisa diatur, apalagi kalau kita meminta pengembalian uang jaminan. Sehingga selain jamnya itu belum 24/7, juga ada agent-agent yang kalau kita ajukan, kita submit permintaan DO, mereka meresponnya juga lambat gitu. Jadi idealnya seperti apa? Idealnya itu
sepakati karena ini berkaitan dengan operasional, maka 24 hours 24/7 itu harus benar-benar dijalankan bukan hanya di pelabuhan. Karena percuma aja pelabuhan itu 24/7, maksudnya bukan percuma artinya nggak ada artinya, tetap ada artinya, tetapi akan kurang maksimal kalau di sektor-sektor lain, di pelayanan-pelayanan lain itu juga tidak melakukan 24/7 gitu. Jadi harapan Kapten sebagai ketua umum Ginsi, baik terhadap pemerintah maupun terhadap operator di pelabuhan ini, agar importasi juga lancar, nggak ada masalah, sehingga karena importer ini kan juga turut mengkontribusi yang cukup besar untuk pendapatan negara. Iya. Nah, ini apa harapan Kapten? Ya, yang pertama harapan saya adalah agar semacam atau selevel pelabuhan atau Pelindo itu benar-benar harus konsen dan serius memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelaku usaha importasi khususnya, meskipun ada layanan yang ekspor, tetapi karena saya ketua umum Ginsi, saya bicara soal importasi dan mau mendengarkan keluh kesahnya para pelaku usaha importasi agar mereka terus bisa berbenah dan memperbaiki diri. Dan harusnya Pelindo itu dalam beberapa harus ada secara periodik lah, mau mendengarkan masukan-masukan dari para pelaku usaha importasi, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi biaya. Karena apa? Karena Pelindo bagaimanapun juga selain pendapatannya nanti dimasukkan kepada pendapatan negara dari sektor usaha negara, tapi juga dia harus ada sisi layanan publiknya, ya. Gitu. Public service-nya juga harus benar-benar dijaga itu supaya pelabuhan itu benar-benar menjadi pelabuhan kelas dunia lah. Jadi kelas dunia itu jangan cuma angan-angan, jangan cuma retorika, tapi diimplementasi dalam pelayanan Pelindo. Kemudian kepada pemerintah juga, tolong stigma-stigma negatif yang sering muncul tuh ya, baik disampaikan oleh pihak aparat pemerintah maupun oleh media yang seringkali seolah-olah importir itu tidak punya rasa nasionalisme, kemudian merusak industri yang ada di dalam negeri, itu menurut saya stigma-stigma yang salah sama sekali, dan saya siap berdiskusi sama orang-orang yang seringkali menstigma negatif tentang pelaku usaha importasi. Justru harusnya importir ini terus mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Karena apa? Karena efek dari kegiatan perdagangan internasional, utamanya importasi, itu mampu menggerakkan sektor usaha lain. Pelabuhan itu dari mana pendapatannya? Sebagian besarnya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan jasa, perusahaan angkutan, pergudangan, kemudian pertokoan yang ada di sekitar. Loh, kalau kita mau jujur, bos-bos atau babe-babe atau siapapun lah yang suka ke mall, yang rajin ke mall dan belanja di mall, emang barang yang dijajakan atau yang dijual di sana itu barang-barang yang lokal? Kan mayoritas adalah barang yang kita datangkan dari luar negeri ke dalam negeri, dan itu mengefisiensikan hidupnya kita. Daripada kita keluar negeri hanya pengen beli sesuatu, tapi kita cukup datang ke mall sudah ada barang itu, dan itu adalah yang mengerjakan para pelaku usaha importasi. Jadi stigma negatif, tolonglah, bahwa ada pelaku usaha importasi yang barangkali sempat menabrak regulasi, itu menurut saya hanya oknum gitu. Pembinaannya harus terus dilakukan. Nah, karena pemerintah tidak bisa melakukan pembinaan secara langsung, ya mestinya itu dilibatkanlah Ginsi sebagai asosiasi yang mewadahi para pelaku usaha importasi dalam rangka pembinaan kepada para pelaku usaha importasi itu sendiri. Baik, terima kasih sekali Kapten Bandi, Ketua Umum Ginsi, yang dengan gamblang sudah memberikan penjelasan bagaimana masalah importasi serta layanan di pelabuhan. Demikian pemirsa Asian TV, sampai ketemu di lain kesempatan dengan tokoh-tokoh yang lain. Selamat sore.